Mom, kembali lagi sama aku. Welcome back to my YouTube channel. Dimulai di pagi hari. Bukan pagi sih sebenarnya, itu siang hari karena aku habis pulang kerja. Aku pulangnya itu jam 2 jadi masih siangan gitu. Aku mau masak buat nanti malam buat suami karena di sini itu lagi mendung. Bukan mendung lagi sih, udah hujan gerimis gitu. Cuma nggak yang deras banget gitu, enggak. Jadi tadi itu udah hujan deras, terus sekarang itu tinggal gerimis aja gitu. Aku lagi milih-milih bahan-bahan apa aja yang mau aku masak. Aku mau masak yang simpel-simpel aja karena aku orangnya itu males ribet, jadi kita masak yang apa aja yang ada di kulkas ya sayang. Oh ya, buat bunda-bunda, makasih yang udah bantu aku untuk subscribe, yang udah selalu like video aku, yang udah bantu untuk komen. Makasih ya sayang ya, salam kenal dari aku yang baru nemu video ini dan kalian nonton sampai habis. Makasih banget. Kalau kalian suka sama video aku, kalian boleh pencet subscribe dan bisa like dan komen juga biar kita tambah deket. Lanjut ke video. Aku mau nyiapin bumbu buat aku masak hari ini. Niatnya itu aku masak tongkol sama telur balado gitu. Terus sayurnya itu aku masak sawi aja gitu, yang simpel aja ya. Maaf kalau aku lagi joget-joget karena aku tuh lagi dengerin musik ya. Karena aku tuh tipe orang yang suka aktivitas itu sambil dengerin musik atau ya muterin lagu lah pokoknya gitu ya. Aku lagi ngupasin bawang merah bawang putih tadi, terus ini aku gunting-guntingin cabai merahnya, terus kita blender. Aku tuh kalau masak nggak pernah ribet ya bumbunya, jadi ya asal ada bawang merah bawang putih cabai gitu. Terus ini tuh tomat aku habis, jadi besoknya tuh aku baru belanja. Kalau di video ini tuh aku belum belanja tomat, jadi nggak usah pakai tomat, pakai cabai merah aja gitu ya. Karena suami aku tuh tipe orang yang makan apa aja itu oke, jadi dia itu nggak harus request yang khusus harus makan harus masakan kayak gini, enggak. Dia itu makan apa aja kecuali labu siam ya, dia itu kurang suka sama itu karena dia itu lebih suka masakan aku daripada masakan beli jadi dia itu kalau masakan beli itu kurang cocok di dia. Cuman kalau memang aku lagi sakit atau memang nggak memungkinkan untuk masak ya nggak apa-apa beli gitu, cuma sekali-sekali, nggak setiap hari ya. Lanjut kita ambil teflonnya. Kalian kalau mau produk yang ada di video aku, perabotan yang ada di video aku semuanya aku cantumin linknya di bawah ya, jadi kalian bisa belanja di TikTok aku, nanti aku cantumin linknya. Kalian cari ikon keranjang kuning di bio aku, nanti kalian order di sana ya, karena banyak harga-harga murah dan pasti gratis ongkir. Maaf ya kalau dubbing aku itu kayak agak gimana gitu, karena aku dubbingnya ini kayak aku tuh lagi mungkin mau datang bulan kayaknya, jadi tuh kayak ada dilepen gitu loh Mom, jadi kayak gimana ya jelasinnya, perutnya itu lagi perih banget gitulah pokoknya ya. Ini aku ceplok telur langsung di teflonnya aja, terus aku potong-potong. Jadi aku tuh sekarang kalau balado telur itu telurnya kita ceplok dulu karena bumbunya itu lebih meresap dan lebih gampang, karena kalau kita rebus terus kita kupas itu kan suka susah gitu ya Mom ya. Tongkolnya ini masih beku karena tadi itu aku lupa mau nurunin dari kulkas. Alhasil masih beku, tapi nggak apa-apa, ini cepet kok. Karena kan kita panggang di teflon gitu ya. Aku kasih minyak sedikit sih biar ada rasa kayak digoreng gitu. Aku lagi ngurangin gula sama minyak ya. Tapi kalau gula itu aku udah bisa cut off gula gitu ya Mom ya. Cuma kalau minyak ya kadang kita kasih sedikit lah. Karena kalau nggak dikasih minyak itu nanti kan kasihan suami makannya. Kalau aku sih oke-oke aja, tapi kalau suami kan masih adaptasi ya. Aku udah turun 2 kiloan, targetnya itu masih 5 kiloan, tapi aku tuh beda dietnya sekarang sama yang dulu ya. Kalau sekarang itu lebih mengurangin porsi makan dan aku tuh mengatur apa aja yang masuk ke tubuh aku. Cuma kadang-kadang ya makan bakso atau indomie iya, cuma 1 kali aja gitu. Jadi kalau udah makan bakso kalian tuh nggak makan lagi gitu loh, maksudnya gitu. Ini bumbunya kita blender. Bumbunya itu yang udah di blender kita masukin ke teflon. Maaf ya kalau dabinya agak ngeblank gitu. Kita oseng-oseng sampai menyusut gitu airnya, jadi itu sampai menyusut banget. Ini kan udah menyusut gitu. Terus kita tambahin minyak sedikit gitu bunda. Kita oseng-oseng lagi gitu.
Terus kalau udah harum banget baru kita masukin yang lainnya ya. Ini aku tambahin minyak sedikit aja lagi karena masih agak kurang, karena kan bumbunya agak banyak gitu. Kalau segini tuh buat aku sama suami aku banyak ya. Jadi ini buat 2 hari gitu. Kalau aku masaknya sore kayak gini dimakan nanti malam sama besok paginya gitu Bunda. Maklum di rumah kan cuma ada aku sama suami aku aja ya. Aku tambahin air lagi, terus kita bumbuin, baru nanti kita masukin tongkol sama telurnya ya. Aku kalau bumbuin yang simpel-simpel aja gitu. Aku tambahin garamnya masih belum aku pindah ke wadahnya karena masih aku cuci gitu. Terus aku tambahin Royco sama gula sedikit karena suami aku tuh tipe orang yang suka makan gurih-gurih gitu Bunda ya. Tapi nggak banyak sih, secukupnya aja karena yang berlebihan itu tidak baik. Jadi ya begitulah ya. Ini terpaksa karena kasihan juga kalau suami aku makan yang memang bener-bener kayak aku gitu kan, kasihan ya. Dia itu soalnya nggak diet, jadi yang diet itu cuma aku aja. Kalau dirasa bumbunya udah pas, kita aduk-aduk, kita masukin tongkol sama telurnya, kita aduk-aduk lagi, jadi nunggu surut sedikit terus baru kita angkat ya. Aku masaknya simpel-simpel aja, menunya malam ini tuh kayak gini, balado tongkol sama telur ceplok gitu. Cobain deh kalian, enak banget, terus nggak ribet juga masaknya. Kalau dulu aku tuh ngeliatin ibu aku masak itu kayak bumbunya tuh kayak lengkap banget apa aja gitu. Cuman syukurnya itu aku kenal suami aku. Jadi tuh suami aku tuh tipe orang yang kayak eh apa aja gitu loh, apa aja oke gitu. Dan akhirnya itu aku belajar masak sendiri, terus otodidak gitu aja. Akhirnya bisa masak deh sampai sekarang. Jadi kalau kalian ngikutin YouTube aku tuh nge-share video masak-masak itu bumbunya yang simpel-simpel aja ya, yang semua orang pasti bisa. Kalau aku aja bisa, itu kalian pasti bisa, karena ya sesimpel itu. Kita itu pakai apa aja yang ada di kulkas ya Bunda ya. Jadi kalau memang nggak ada lengkuas atau nggak ada daun jeruk atau apa, ya udah kita kayak gini aja itu udah enak kok. Aku suka yang ada kuahnya sedikit kayak gini, kayak nyemek-nyemek gitu loh. Kalau makan yang kering-kering banget itu kayak kurang suka akunya ya, karena kan aku tuh nggak suka nasi lemas. Jadi kalau makan kering gitu terus nasinya yang apa sih, yang semebiar gitu kan, kurang cocok. Jadi kayak gini tuh lebih enak gitu, kayak Bunda Korla ya. Masaknya itu ada kuahnya gitu. Lanjut, habis ini aku mau masak tumis sawi. Sebenarnya ini tuh sawi sama kangkung gitu. Kangkungnya kan tinggal sedikit ya Mam ya. Jadi aku tambahin sawi karena aku punya sawi hijau banyak. Ini tadi bumbu yang tadi aku ambil 1 sendok karena buat ini, buat sayurnya. Kita tambahin minyak sedikit, kita ongseng-ongseng sampai harum. Kalau udah harum, kita masukin sayurnya. Jadi itu kangkung sama sawi dicampur. Cuma nanti kalau matang itu dominan rasa sawinya aja. Aku tuh biasanya kalau makan setiap makan itu harus ada sayur ya. Mau makan bakso pun itu even harus ada sayur gitu. Jadi kalau nggak dibuat lalap, kita campurin bakso. Kalau nggak, kita tumis gitu. Jadi kalau makan tadi kan aku masak sambal balado gitu kan ya. Ini sayurnya aku tumis, tapi aku tuh pasti ada sayurnya. Aku tuh pasti punya stok sela gitu loh Mam, kayak lalapan gitu. Karena kalau kita makan pakai sayur itu pencernaan kita itu lancar gitu loh besoknya. Ini sama bumbunya cuma garam, Royco sedikit sama saus tiram, nggak pakai gula ya, karena kan ini cuma tumis-tumisan aja. Sebenarnya dikasih saus tiram sama garam aja itu udah enak, cuma berhubung kita punya Royco, jadi kita kasih Royco aja. Aku kalau tumis sawi atau tumis-tumis sayuran nggak lama ya, jadi kita oseng-oseng aja, kita kasih bumbunya. Kalau sayurnya sekiranya udah layu, kita matiin gitu. Karena sayur itu nggak enak kalau dimasak lama-lama ya Bunda ya. Secukupnya aja, jangan sampai kematangan. Karena kalau kematangan kan kayak kurang enak, kayak empuk banget itu kan kayak kurang suka aja gitu kalau aku ya. Aku tambahin air lagi karena biar ada kuahnya sedikit. Aku kembali lagi nggak suka masakan itu yang kering banget gitu loh Bunda. Aku tuh suka masakan yang nyemek. Ini udah mau mateng, terus kita pindahin ke piring.
Jangan lupa perabotan yang habis kita pakai kita kembaliin ke tempatnya ya, kayak pisau-pisau, gunting-gunting gitu. Ini aku taruh di piring, terus kita pindahin ke tudung saji. Aku nunggu suami aku makannya, suami aku belum pulang. Suami aku tuh pulangnya itu sekitaran jam 7-an gitu, kalau nggak setengah 7 ya mam ya. Kalau aku masuk pagi, kalau aku masuk siang, aku kan pulangnya setengah 9. Jadi suami aku tuh jam 8 udah pulang, nungguin aku di toko, terus pulang bareng gitu. Karena kita itu selalu nyempetin makan bareng gitu, karena kan quality time kita itu kan di meja makan ya mam ya. Kita cerita-cerita keseharian kita, terus kita cerita keluh kesah kita itu di meja makan. Jadi sambil makan itu kita cerita-cerita. Kalian kalau udah berumah tangga, kita itu waktu berdua itu butuh banget ya mam ya. Jadi aku tuh kalau sama suami, kalau nggak ngobrol di meja makan, kita tuh ngobrol di tempat tidur gitu loh. Jadi sebelum tidur tuh kita itu pasti cerita-cerita apa aja keluh kesah kita atau kepengenan kita. Kadang kan dua orang atau dua pemikiran dijadiin satu itu kan kadang kan pasti ada bentroknya ya, ada yang nggak cocoknya gitu. Jadi kalau aku kayak nggak cocok sama suami aku tuh pasti aku omonginnya itu di tempat tidur gitu. Jadi mau tidur itu kan kita cerita-cerita, kita pelukan. Jadi itu kalau aku mau negor suami aku atau suami aku kayak gimana gitu ya, kita itu pasti ngomongnya itu di situ, di tempat tidur. Karena kalau kita cerita atau nyampeinnya di suasana yang enak, yang romantis, yang sama-sama nerima itu pasti kan nggak marah gitu sih. Aku tuh udah mau ke 7 tahun, alhamdulillahnya itu aku nggak pernah berantem yang gede banget gitu sama suami. Karena ya gitu, karena kita itu udah saling komit, terus saling cerita sih yang penting itu. Aku tuh selalu apa aja tuh cerita sama suami pun juga. Jadi tuh kalau kita punya keluh kesah atau nggak kecocokan satu sama lain tuh aku pasti cerita, aku pasti ngomong. Karena kalau kita pendem sendiri itu kan nggak nyaman ya mam ya. Lanjut ke video, maaf ya aku udah minyak ngalor ngidul. Terus kita mau masak nasi sambil nunggu suami, karena masakannya udah, kita tinggal masak nasi. Terus nasinya matang, suami pulang gitu. Lanjut ke dapur, masak-masaknya udah selesai, waktunya kita nyuci piring. Di luar udah mulai gelap gitu karena juga mendung kan mam ya. Jadi kayak hawanya itu kan dingin banget gitu. Aku lagi naruh serbet gitu loh di pintu kecil gitu. Terus sekarang tuh pintu yang gede itu jarang aku buka ya mam. Di sini tuh kan lagi musim mangga. Terus lagi hujan. Jadi kalau dibuka itu banyak lalat gitu loh. Karena kan dapur aku tuh terang banget gitu kan. Jadi itu lalat itu suka gitu loh masuk. Kadang aku suka risih banget. Terus lanjut ke video, ini aku lagi nyuci perabotan yang habis kita buat masak tadi. Padahal kita itu masaknya nggak banyak ya cuma itu aja, porsinya juga segitu-gitu aja. Tapi kenapa itu kita pasti punya cucian piring ya. Tapi nggak apa-apa, kita cuci pelan-pelan, kita enjoy ngejalaninnya. Karena kalau nggak langsung kita cuci itu nanti tambah numpuk mam. Belum lagi nanti sisa piring kita buat makan. Jadi aku tuh pasti kalau masak itu pasti selesai masak itu aku cuci. Kalau enggak sambil masak aku sambil nyuci. Jadi tuh masakannya kelar, kita nggak punya cucian. Kalau memang tadi nggak sempet nyuci pas masaknya itu, jadi setelah masak itu harus aku cuci gitu. Jadi kita itu lebih santai gitu loh, karena kan kita udah masak, udah nyuci piring, jadi nggak punya tanggungan. Kalau nyucinya nanti sebenarnya kalau suami pulang itu langsung dicuci mam, tapi kan kadang kita kasihan ya. Jadi tuh suami aku tuh tipe suami yang kayak ya udah kalau ada kerjaan ya kita kerjain gitu loh. Jadi nggak harus kalau nyuci piring kan kadang kan tugasnya wanita gitu ya. Kalau suami aku tuh nggak, jadi ya dia yang nyuci. Jadi tuh siapa yang lenggang, siapa yang nyuci gitu loh mam. Kadang kan aku masih editing video gitu buat TikTok, buat YouTube gitu. Jadi kalau dia pulang ada cucian ya dia cuci gitu. Ya begitulah kita saling bekerja sama di rumah ini ya mam ya. Nggak ada yang tugasnya aku, nggak ada yang tugasnya suami. Siapapun yang memang kalau dia punya waktu ya dia yang kerjain gitu. Cuman aku kan lebih sering di rumah ya, karena kan aku tuh kalau masuk pagi pulangnya jam 2. Terus kalau masuk malam itu berangkatnya setengah 2, pulangnya jam setengah 9. Jadi tuh nggak lama di luar gitu loh mam.
Jadi aku tuh kan tipe orang yang nggak suka berantakan atau yang kotor-kotoran gitu. Jadi nggak harus nunggu suami itu aku beresin sendiri gitu loh. Cuman alhamdulillahnya aku tuh dapet suami yang dia itu nggak harus harus kayak ini tugas istri, ini tugas suami, itu enggak. Jadi ya udah, kalau memang nyuci baju dia yang longgar, dia yang nyuci. Kalau dia memang waktunya ada buat ngelipet baju ya dia lipet gitu. Kalau aku ngerjain yang A, dia ngerjain yang B. Jadi tuh selesainya itu barengan gitu, Mam. Aku tuh sama suami aku tuh kayak berasa kayak temen gitu loh. Kita itu bisa ceng-cengan bareng, cuek-cuekan bareng, terus bisa berantem lucu-lucuan bareng, bisa pacaran bareng gitu ya. Pokoknya seseru itu rumah tangga kita gitu, karena kan kita itu udah mau jalan ke 7 tahun tapi kan belum dikasih momongan. Jadi mungkin sama Allah itu kita disuruh pacaran dulu, disuruh nabung dulu, kita itu menjalannya harus enjoy gitu ya, Mami ya. Jangan stres, pokoknya kalian yang pejuang garis 2 kayak aku, kalian tuh jangan stres, nikmatin aja hidup kita ya. Karena kalau belum rezeki itu mau kita kejar bagaimanapun nanti tuh semakin jauh gitu loh, Bunda. Jadi kita itu tetap ikhtiar, tetap berusaha, tapi tetap bahagia ya. Jangan lupa bunda-bunda yang pejuang garis 2, kalian tuh jangan sampai tertekan. Pokoknya kalian tuh harus happy, kita pasrahin sama yang di atas, tapi jangan lupa kita tetap usaha ya, minum vitamin, terus jaga pola makan kayak gitu-gitu. Kerasa nggak kerasa ya, aku dubbingnya itu udah panjang banget, video aku itu udah panjang banget. Waktunya kita mau minum susu, aku tuh minum Enmam yang MSA yang buat program hamil gitu. Sebenarnya dulu itu aku pernah nyobain yang program kedua, itu aku nyobain Prenagen Essensis ya, pokoknya yang buat perencanaan itu. Cuma itu di aku itu kayak kurang cocok karena badan aku tuh tambah lebar gitu. Jadi aku tuh pindah merek, nyobain yang Enmam, katanya itu lebih enak diminum air dingin. Ternyata itu benar, aku tuh lebih suka minum yang air dingin gitu loh, Bunda. Kalau aku minum pakai air hangat itu kayak enak aja gitu. Jadi ya pokoknya kalau kita suka ya udah minum sesuai selera kita aja ya, Bunda ya. Jangan dipaksain. Terus jangan lupa minum vitamin. Aku imbangin dengan minum Polavit sama FRE. Kalau lihat bunda-bunda yang berhasil gitu kan kita ikut seneng ya. Semoga kita itu dapat giliran bisa seneng seperti mereka yang bisa garis 2. Pokoknya kalian yang pejuang garis 2 seperti aku, tetap semangat, kita itu harus senang, harus tetap happy, harus tetap bahagia gitu ya. Ini udah selesai, ini kondisi dapur aku setelah aktivitas ya. Ini tuh udah malam jadi agak gelap gitu karena tuh di jendela itu udah gelap banget. Ini kondisi ruang tengah aku udah selesai semuanya. Aku tinggal nungguin suami, kita makan bareng. Dadah, bye bye.